Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Rais Tompul. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3, bagian perencanaan campuran metode bina marga. Batasan dan lingkup aplikasi. Metode ini merupakan adaptasi langsung dari metode campuran metode Aspal Institute untuk penggunaan di Indonesia. Sebagaimana halnya metode AI, maka cakupan metode ini adalah untuk perencanaan campuran panas dengan gradasi agregat menerus yang disebut sebagai lapis aspal beton atau laston. Dalam terminologi perkerasan di Indonesia, dikenal juga jenis campuran laston atas dan laston bawah. Laston atas adalah lapisan aspal beton yang digunakan sebagai material lapis fondasi dan termasuk sebagai base course atau road base. Sementara itu, laston bawah adalah lapisan aspal beton yang digunakan sebagai material fondasi bawah yang dipasang di atas tanah dasar. Kedua jenis laston ini berbeda dengan jenis laston yang dibahas. Untuk agregat kasar, sangat disarankan menggunakan batu pecah atau kerikil pecah yang berisi kering, kuat, dan awet, serta bebas dari bahan organik, asam, dan bahan lain yang mengganggu. Dapat kita lihat ini adalah spesifikasi untuk agregat kasar dan halus secara kuantitatif. Dapat dilihat di tabel berikut. Lanjut. Campuran laston jika diperlukan dapat menggunakan bahan pengisi filler, di mana bahan tersebut harus terdiri dari abu batu, kapur padam, Portland semen, atau bahan non-plastis lainnya. Gradasi bahan pengisi ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di kolom ini untuk ukuran saringan dari nomor 30, nomor 50, nomor 100 sampai nomor 200. Presentasinya berat yang lolos itu 100% sampai dengan berikutnya. Di sini dapat kita lihat juga spesifikasi material, batas gradasi agregat untuk laston di tabel berikut. Nomor campurannya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gradasi tekstur, kasar, rapat, dan lain sebagainya. Dan untuk persen berat yang lolos saringan dapat dilihat di bagian tabel ini. Lanjut. Persyaratan kualitas spesifik untuk aspal pada laston menggunakan aspal pen 60/70 atau 80/100. Untuk spesifikasi lebih detailnya dapat kita lihat juga di tabel berikut ini. Perencanaan campuran. Pertama itu persiapan material. Kadar aspal optimum untuk laston umumnya berkisar antara 4% sampai dengan 7% terhadap berat campuran. Dalam penentuan kadar aspal optimum dengan menggunakan pengujian Marshall, maka diperlukan sedikitnya 6 variasi kadar aspal dengan kenaikan 0,5%. Setiap nilai kadar aspal diperlukan minimal 3 sampel atau spesimen Marshall, sehingga untuk mencari kadar aspal optimum diperlukan setidaknya 18 sampel. Berat satu sampel Marshall adalah sekitar 1.200 gram agregat, dan secara umum akan diperlukan sekitar 23 kg agregat dan sekitar 4 kg sampai 5 kg aspal. Perlengkapan. Pertama, 3 buah cetakan benda uji dari logam yang berdiameter 10,16 cm dan tinggi 7,62 cm. Kedua, mesin penumbuk manual atau otomatis lengkap dengan penumbuk yang mempunyai permukaan tumbuk rata
yang berbentuk silinder, landas pemadat terdiri dari balok kayu, pemegang mencetakan benda uji. Ketiga, alat pengeluar benda uji untuk mengeluarkan benda uji yang sudah dipadatkan dari dalam cetakan benda uji. Dipakai sebuah alat extruder yang berdiameter 10 cm. Keempat, alat Marshall lengkap dengan kepala penekan berbentuk lengkung, cincin penguji, kapasitas 2.500 kg dan atau 5.000 kg, dilengkapi arloji. Tekan dengan ketelitian 0,0025 mm. Arloji pengukur kelelehan atau flow dengan ketelitian 0,25 mm beserta perlengkapannya. 5. Oven. 6. Bak perendam. 7. Timbangan yang dilengkapi dengan penggantung benda uji berkapasitas 2 kg dengan ketelitian 0,1 gram dan timbangan berkapasitas 5 kg dengan ketelitian 1 gram. 8. Pengukur suhu dari logam. 9. Perlengkapan lainnya seperti panci-panci, sendok, sarung tangan dari asbes, sarung tangan dari karet dan pelindung pernapasan atau masker, kantong plastik kapasitas 2 kg, kompor gas LPG atau minyak tanah. Pembuatan benda uji. Agar pencampuran dan pemadatan dapat menghasilkan campuran yang baik, maka salah satu syarat adalah kekentalan aspal harus cukup. Sedemikian sehingga peran aspal dalam proses pencampuran dan perapatan dapat maksimal. Metode AI menyarankan bahwa pada saat pencampuran kekentalan, kinetis aspal ada 170 T20 centistokes dan untuk pemadatan dibutuhkan viskositas kinetis aspal sebesar 280 lebih kurang 30 centistokes. Nilai kekentalan ini dapat dicapai pada rentang suhu tertentu yang sering disebut sebagai suhu pencampuran dan suhu pemadatan. Kedua rentang suhu ini dapat dicari dengan menggunakan grafik hubungan antara suhu dengan viskositas yang dapat dikembangkan untuk setiap jenis aspal. Di sini kita dapat lihat bahwasanya grafik hubungan antara suhu dengan agregatnya, dengan temperatur dengan viscosity. Nah, di sini dapat kita lihat garis lurus memanjang. Ini merupakan grafik dari hubungan antara suhu dengan viskositas. Lanjut. Tahapan pembuatan benda uji atau spesimen pengujian Marshall. Keringkan agregat pada suhu 105-110 cm minimum selama 4 jam. Pisah-pisah agregat ke dalam fraksi-fraksi yang dikehendaki dengan cara penyaringan. Siapkan bahan untuk setiap benda uji yang diperlukan, yaitu agregat sebanyak 1.200 gram sehingga menghasilkan tinggi benda uji kira-kira 63,5 mm lebih 1,27 mm. Pencampuran agregat agar sesuai dengan gradasi yang diinginkan dilakukan dengan cara mengambil nilai tengah dari batas spek untuk memperoleh berat agregat yang diperlukan dari masing-masing fraksi untuk membuat satu benda uji. Panaskan panci pencampuran beserta agregat kira-kira 28 derajat Celcius di atas suhu pencampuran untuk aspal padat. Bila menggunakan aspal cair, pemanasan sampai 14 derajat Celcius di atas suhu pencampuran. Tuangkan aspal yang sudah mencapai tingkat kekentalan sebanyak yang dibutuhkan ke dalam agregat yang sudah dipanaskan tersebut. Kemudian aduklah dengan cepat dengan tetap mempertahankan masih di dalam rentang suhu pemadatan sampai agregat terselimuti aspal secara merata. 7. Sementara itu atau sebelumnya perlu disiapkan alat untuk pemadatan, yaitu dengan membersihkan perlengkapan cetakan benda uji serta bagian muka. Letakkan cetakan di atas landasan pemadatan dan tahan dengan pemegang cetakan. Letakkan selembar kertas saring atau kertas penghisap yang sudah digunting menurut ukuran cetakan ke dalam dasar. Masukkan seluruh campuran ke dalam cetakan dan tusuk-tusuk sampai keras dengan spatula yang dipanaskan sebanyak 15 kali keliling pinggirannya dan 10 kali di bagian tengahnya. Siapkan alat pemadatan dan lakukan pemadatan dengan menumbuk spesimen dengan jumlah tumbukan sebanyak 35, 50, atau 75 yang disesuaikan dengan jenis lalu lintas yang direncanakan. Tumbukan dilakukan dengan tinggi jatuh 457,2 mm
Dengan selama pemadatan harus diperhatikan agar kedudukan sumbu palu per selalu tegak lurus pada alas cetakan. Lalu lepaskan plat alas berikut leher sambung dari cetakan benda uji. Kemudian cetakan yang berisi benda uji dibalikkan dan dipasang kembali plat alas berikut. Leher sambung pada cetakan dibalikkan lakukan penumbukan lagi dengan jumlah yang sama. Lepaskan keping alas dan dinginkan sampai diperkirakan tidak akan terjadi perubahan bentuk jika benda uji dikeluarkan dari mold. Untuk mempercepat proses pendinginan dapat digunakan kipas angin. Proses pendinginan biasanya dilakukan sekitar 2-3 jam. Keluarkan benda uji atau spesimen Marshall dari mold dengan hati-hati dan kemudian letakkan spesimen permukaan yang rata dan biarkan sampai benar-benar dingin. Sebaiknya didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Pengujian spesimen Marshall. Ada 3 tahap pengujian yang dilakukan dari metode Marshall, yaitu tahap pertama adalah melakukan pengukuran berat jenis, pengukuran stability dan flow, serta pengukuran kerap dan analisa rongga. Sebelum dilakukan pengujian spesimen atau benda uji Marshall, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Benda uji harus bersih dari kotoran organik, minyak, kertas, dan sebagainya. Setiap benda uji diberi tanda pengenal yang mencirikan minimal jumlah aspal yang diberikan. Ukuran tinggi masing-masing benda uji dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Tinggi benda uji adalah rata-rata dari 3 kali pengukuran. Ini adalah pengukuran berat jenis campuran berdasarkan pada ASTM D2726. Timbang benda uji dan didapatkan berat benda uji kering. Dapat kita lihat juga ini untuk masukkan benda uji ke dalam air bersuhu 25 cm selama 3-5 menit dan kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat benda uji dalam air. Lanjut. Ini pengukuran stabilitas dan flow. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan tentang yang bisa tentang bab 3 bagian A yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.